Kita nge-review untuk kopi lokal, Authentic Indonesian Coffee. Nah, ini ada berapa macam, Mas? Oh, ada 3, Mas. Ini Arabica, Robusta, sama kopi lanang. Yang soft mana? Yang soft Tidak yang terlalu Arabica. strong. Yang Arabica ya? Yang Arabica kafeinnya lebih rendah dari yang Robusta sama kopi lanang. Oke, berarti yang itu ya? Yang Arabica ya? Arabica. Ini untuk produknya, sambil kita lihat cara pengolahannya. Boleh masuk nggak nih? Boleh ya. Oke, kita masuk langsung di baristanya kopi lokal. Ini bisa dijelasin nggak itu? Gimana iya. proses pertamanya? Pertama kita timbang kopinya dulu, Mas. Kita pakai biji, kopi biji. Oh, langsung dari Arabica. sini ya? Iya. Oke. Kita timbang sekitar 15 gram. Oke. Dalam satu cangkir itu 15 Iya, gram ya? satu cangkir 15 gram. Sekitar 15. Oke, sekitar 15. Untuk green size-nya medium. Medium ya? Iya. Yang tadi kan udah ngerebus air panas ya. Suhunya sekitar 90 sampai 95. 90 sampai 95 Iya. ya. Jadi dari mendidih dibiarin beberapa Iya, dari menit aja. beberapa menit. Tadi kasih namanya nih paper filter Oke. untuk buat menyaring kopi sama ampasnya. Oke. Dipasain dulu paper filternya. Tujuannya buat ngehilangin rasa dan aroma kertasnya dari kopinya tersebut. Oh, ngaruh ya. Iya. Oke. Nanti air buangannya Langsung dibuang ya. Iya. Langsung kita masukkan bubuk kopi yang habis di grinder. Diratain. Baru diseduh pakai air panas dengan mutar ke kiri. Satu arah. Iya. Nah, seduhan pertama ini namanya blooming, Mas. Blooming. Nah, proses pertemuan kopi dengan air panas buat pertama kali. Jadi Ya, tidak aromanya habis semuanya, kecium. biar aromanya. Oke. Iya, aromanya kecium. Terus sampai berapa lama itu? Sampai airnya berhenti netes sih mungkin. Oke. Terus kita tuang Tambahan lagi. Iya. Ini prosesnya bisa sampai berapa kali? Untuk satu cangkir bisa 3 sampai 4 kali 3 aja sampai sih. 4 kali aja. Iya. Ini tuangan kedua. Ini yang ketiga ini ya. Iya. Kita siapkan gelasnya. Oke, yang terakhir yang Iya. keempat ya. 4. Kita sisihkan untuk ampasnya. Kita diratain dulu ini. Harus ini. Nah, ini bisa diputar sedikit biar rasanya tercampur secara merata ya. Baru Oke. kita sajikan langsung. Arabica V60. Sudah jadi untuk kopi Arabica ini ya. Arabica V60, Mas. Arabica Iya. V60. Wah. Ini yang ini tadi. Iya, yang Arabicanya. Oke, mantap. Kita akan coba. Boleh dijelasin juga keunggulan dari masing-masing yang udah kita untuk bikin kan yang ini? Arabica, rasanya ada sedikit asamnya, sedikit manisnya, sedikit mocha karamelnya, ada sedikit pahitnya, dan yang ini yang spesial ada sedikit asam berry, Mas, terutama berry hutan. Oke. Karena untuk penanamannya dekat dengan hutan dengan ada jenis tanaman berinya, jadi ada sedikit cita rasa berry hutan. Oke.
Untuk yang kedua, yang robusta, cita rasanya cenderung pahit dan kafeinnya lebih tinggi dari arabica. Ini berarti yang tingkat kedua ya? Tingkat kedua untuk Tingkat kedua. robusta. Rasanya cenderung pahit dan ada sedikit rasa coklatnya sedikit untuk yang arabica. Oke. Yang terakhir ada kopi lanang. Kopi lanang ini kopi biji tunggal. Oke. Kopi biji tunggal karena nggak semua biji kopi kan ada yang keping dua yang pada umumnya biji kopi keping dua, ini yang biji tunggal. Jadi di setiap pohon arabica dan robusta itu ada kopi yang biji tunggal dan disortir jadi satu, jadi yang namanya kopi lanang. Oke. Terima kasih. Ya. Kita akan cobain. Follow @kopiloka.sby. Kopiloka.sby. Ya. Tempatnya di? Kita join sama Dapur Combrang, tempat barnya di lantai 2. Oke, ya. Terima kasih. Dengan siapa ini namanya? Dengan Bani. Mas Bani. Ya. Nanti akan melayani kalau di sini ya. Siap. Oke. Kita udah di Kopiloka dan tadi kita udah nge-review sedikit cara pembuatannya. Sekarang aku mau pengen nyobain kopi arabica tanpa gula. Enak banget, rasa soft. Kita akan coba juga untuk yang pakai gula, jadi mungkin kita pakainya dikit aja karena paling enak itu sebenarnya kalau tanpa gula ya. Tapi karena aku nggak seberapa kuat kopi, akan coba untuk yang pakai gula. Jadi ada titik beberapa spot juga di sini guys. Jadi kalian bisa tahu dari di sini ini tempat yang paling favorit spot untuk foto-foto. Biasanya banyak sih cewek-cewek di sini. Terus cobain mari ngopi. Kita kedatangan dari pihak Kopiloka. Ini mungkin bisa sambil kenalan Pak, bisa dijelaskan namanya. Saya Edi, saya di Kopiloka. Bersama-sama sama tim kita berusaha untuk mengembangkan Kopiloka karena ini baru pertama kita bikin kafe. Pertama ini ya? Pertama, dan brand merek kami sebenarnya Kopi Ledug. Jadi lini kedua bisnis dari Kopi Ledug yaitu Cafe Kopiloka. Ini tadi saya sudah nyobain yang arabica yang soft karena memang saya basicnya nggak seberapa kuat di kopi. Jadi enaknya enak banget. Makanya dari pertama saya nggak nyoba yang pakai gula ya, biar ngerasain aslinya. Terus kemudian saya cobain pakai gula malah lebih mantap, walaupun cuma 3 sendok kecil ya. Tapi dalam yang istilahnya itu wajar dan terbaiknya kalau nyobain seperti ini tuh kayak gimana Pak? Mungkin banyak yang awam juga, ya, memang selera juga ya? Saran kami untuk arabica, karena arabica itu sebenarnya arabica karakter Jawa ya. Arabica kopi Jawa itu lebih ada mocha karamelnya, jadi banyak lebih cenderung karamel. Jadi sebenarnya tanpa gula pun sebenarnya iya, tadi sebenarnya iya, cuma masih agak ya sedikit lah, pahitnya dikit dan pengen coba lebih kalau pakai gula kayak gimana ya ternyata ya. Iya, kalau gula sedikit aja. Sedikit bener. Enak sih memang. Kita kalau pakai gula dikit enak, cuma memang karena orang kopi biasanya memang tanpa gula, jadi lebih sehat. Terus untuk cara pengolahannya tadi kan di titik air mendidih 90-95% ya, itu kenapa gitu? Derajat. Karena kalau arabica di atas 95 derajat itu overheating, jadi ada aroma dan cita rasanya yang jadi agak sedikit pahit ya karena hangus kan, jadi itu sebenarnya. Oke. Terus tadi juga sempat diolahnya harus searah jarum jam ya Pak? Ke kiri itu kebalikannya ya? Kebalikannya. Sebenarnya ada filosofinya sih itu. Jadi gini, tapi ini kembali lagi selera ya. Tiap barista, tiap customer punya cara untuk pouring namanya. Jadi sentuhan air dengan kopi, jadi itu namanya proses pouring. Itu puterannya silahkan aja, tetapi kita ini punya filosofi mulai alam mikrokosmos. Jadi waktu atom ya, subatom itu kan
inti atom itu diputari elektron juga putarannya ke kiri. Dan waktu proses penciptaan manusia atau waktu proses istilahnya sperma itu pun bergulirnya, jadi sperma itu ternyata berputar, putarnya ke kiri. Ke kiri juga. Nah itu kenapa akhirnya saya juga ingat waktu kita berkesempatan di tawaf di Ka'bah itu juga putarannya ke kiri, dan alam semesta pun bumi mengitari matahari itu juga porosnya ke kiri juga. Wow, ya. Berarti ke kiri. Artinya apa? Kita berusaha menyelaraskan dengan alam. Itu sih filosofinya. Tetapi kembali lagi ke customer ya. Monggo-monggo aja kalau ingin kebalikan jangan jam. Tetapi kembali lagi, saya yakin ada hubungannya antara keselarasan itu dengan rasa gitu. Karena semua dari faktor terkecil atom pun sampai yang terbesar di makrokosmos alam semesta itu putarannya juga ke kiri. Jadi artinya ya kita berusaha menselaraskan. Jujur mas, saya juga baru tahu ini Pak. Filosofinya bagus banget ya. Terus kemudian dari yang tadi kita sudah obrolkan, yang menjadi keunggulan istilahnya yang ditonjolkan, yang ingin dikampanyekan dengan para pecinta kopi, terutama untuk para pecinta kafe-kafe ini ya, yang ada di Surabaya, itu seperti apa Pak? Kalau kami kan, kopi kami itu unik, artinya begini, di Welirang itu ada gas sulfur alami, itu diperkirakan cadangannya terbesar di Asia Tenggara. Jadi kenapa gunung itu dinamai Welirang, bahasa Jawanya belerang, itu memang cadangan belerangnya paling banyak, terutama di Indonesia ya. Nah itu tiap pagi uap sulfurnya ke perkebunan kopi itu yang buat unik cita rasanya sih. Kalau menurut orang-orang Puslit Koka, pusat pemilihan kopi dan kakao Indonesia yang di Jember, itu kopi Welirang itu dan sebagian barista juga bilang juicy. Jadi artinya juicy ya. Lebih banyak rasa buahnya. Dan rasa buahnya itu kalau yang kita rasain selama ini lebih ke beri hutan. Jadi stroberi liar kata orang-orang di Welirang. Karena di sana banyak tanaman beri hutan tersebut. Berarti ini nanti untuk progres ke depan kopi lokal ini apa Pak yang sudah disiapkan, atau beberapa proyek-proyek atau rencana-rencana yang lain? Iya sih, induk bisnis kita Kopi Ledug. Kopi Ledug sekarang ingin merambah ke Eropa, jadi kita karena Asia sudah dengan kopi luwak ya, kopi luwak itu sudah masuk Asia di Korea, Jepang, Thailand. Nah untuk Eropa kita akan penetrasi yang pertama yang sudah dipromosikan ke Belanda, ke Selandia Baru, dan ini yang kita akan ikut kurasi adalah ke Jerman. Dan itu Robusta. Insya Allah kalau Robusta kita di kebun itu cadangannya buahnya ya. Karena 75% itu Robusta. Jadi 20% Arabica, yang 5% Excelsa. Dan yang diproduksi Robusta dan Arabica karena Excelsa jumlahnya dikit. Nah, kita mohon doanya mudah-mudahan yang Jerman bisa tembus pasar Jerman. Next, kalau tembus pasar Jerman itu membuat kaki-kaki kita kuat. Jadi main bisnis kita kuat untuk merambah ke kafe yang dream kita sih se-Indonesia dan ke belahan dunia. Ya, jadi itu sih misi kita. Jadi awal ini memang kita coba ekspor, tapi bukan ekspor kebanyakan. Yang teman-teman biasanya ekspor biji kopi mentah, kita ekspor biji kopi matang. Dan itu sebenarnya yang digalakan pemerintah karena nilai tambahnya jauh lebih tinggi ketimbang kita jual mentah. Karena yang mentah masih bisa diolah lagi dan bisa dijual lagi malah sama dia ya? Atau karena gini, kebanyakan importir atau eksportir dari luar itu pengennya biji mentah. Karena apa? Belinya murah. Terus dia mereka olah sendiri, mereka jual dengan harga yang berlipat-lipat. Kita tahu perusahaan asing ambil dari petani dalam keadaan mentah, mereka jual dengan harga yang luar biasa. Mungkin harga sekilonya sama dengan harga segelas kopi di Starbucks. Sekilo bisa jadi berapa gelas? Ya, sekilo kering ya. Sekilo kering itu sama dengan harga satu gelas cangkir di Starbucks. Artinya apa? Kalau kita jual yang matang, itu kita dapat nilai tambah bagi petani jauh lebih besar. Nah itu yang kita mohon doanya juga
tanggal 16 ini insya Allah dibawa ke Jerman untuk 16 Januari ini. 16 Januari, wah, keren. Nah, ini sudah kami kirim, jadi karena yang orang Jerman ini punya rumah di Pemalang. Yang teman Pemalang ini kemarin ketemu di Riyadh di Mekah Medina, jadi mudah-mudahan sih jadi barokah kita bisa merambah Jerman. Iya benar, itu harus itu Pak. Karena saya juga nyobain enak, apalagi untuk orang-orang yang ada di belahan dunia Pak yang suka kopi pastinya. Karena kita pernah, jadi ini pengalaman pribadi juga, selain kita pernah juara di Riyadh di Desember 2019 di International Coffee di Riyadh, saya punya pengalaman waktu pameran disupport Dinas Pertanian Pasuruan di Jakarta di Mangga 2 Square, di Ancol, daerah Ancol. Itu kita pameran kopi dan mangga alpukat, karena Pasuruan terkenal juga dengan mangga alpukat. Nah, kita ada kompetisi secara tidak resmi karena ada orang kementerian datang, beliau bawa kopi katanya terbaik di dunia, diracik oleh juri internasional dari Australia. Katanya. Akhirnya kita juga waktu itu juga ada Kepala Dinas Pertanian Pasuruan, Pak Ikhwan, beliau menyaksikan sendiri, kita langsung cupping, jadi cupping bareng dengan standar yang sama, jadi standar cupping itu artinya diolah bersama-sama, cupping disajikan, cupping, iya, disajikan seduh seperti ini dengan mesin espresso, dengan takaran yang sama, dengan suhu yang sama. Nah, dengan juri dari luar, waktu itu ada 2 orang dari Singapura yang kita minta jadi juri, dan mereka mau, dan dua-duanya pilih kopi Ledug Ulirang. Itu ditutupi ya pasti? Apa maksudnya tidak tahu ini yang dibawa siapa? Dia tidak tahu itu kopi dari mana, kopinya siapa, tapi kita tahu karena gelasnya kita tandain di bawahnya. Di bawah, iya. Artinya yang dipilih dua-duanya orang Singapura tuh yang kopi Arabica Ledug Ulirang. Nah, itu yang membuat kami pede karena yang dilawan adalah kopi-kopi Amerika Latin yang secara kualitas itu hampir sama dengan Indonesia, tetapi mereka jauh lebih secara intensif mereka melakukan pertanian modern. Pertanian tidak alami. Kalau kita kan pertaniannya tradisional dengan organik ya, karena orang di Perigen itu bilang kopi alas, jadi dibiarin aja, kadang hanya dipupuk dengan kotoran lembu atau kotoran ayam atau kotoran kambing. Tetapi hasilnya luar biasa karena yang dipilih juri internasional kan tentunya kopi-kopi terbaik. Benar. Yang itu pun di blend 2 kopi, nggak salah itu Ekuador sama Venezuela. Nah, itu kita bisa buktiin di situ. Itu sebelum kami ke Riyadh, jadi 2018. Nah, itu yang buat ide kami ketika kami pertandingan di Riyadh. Artinya apa? Kopi Indonesia tidak kalah dengan kopi-kopi siap bersaing. Iya. Dan kita punya roastery juga yang juara juga. Kemarin kita ikut di 2019 dan kita juara juga di Grand City. Eventnya itu Jawa ya, eventnya Jawa. Jadi se-Jawa. Nah, itu yang membuat kami sangat pede banget ya. Sangat optimis lah, Mas. Optimis untuk ke depan kopi Ledug dan kopi lokal insya Allah mendunia. Itu yang dream kami. Jadi impian kami kopi Ledug dan kopi lokal ini bisa mendunia. Itu sih Mas. Mudah-mudahan diijabah ya. Amin. Ini doanya teman-teman semua. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Pak. Kalau mau main ke sini atau mau lihat profilingnya dulu, ada webkah, Instagram atau apa? Kami ada di Instagram di @kopilokat.sby. Nah, kalau mau main ke kita, venue kita ada di Graha Santoso, Blok AA1 nomor 1, Wonorejo Timur, Surabaya. Jadi kalau teman-teman biasanya lewat daerah Stikom mau ke arah wisata mangrove, itu di sebelah kanan ada Graha Santoso, itu persis di sebelahnya. Sebelah security perumahan Graha Santoso. Ataupun kalau mau konsultasi ataupun apapun ngobrol-ngobrol bisa langsung di sini Pak ya? Iya, bisa konsultasi di sini juga. Nanti ada teman-teman juga, ada tim barista yang bisa jelasin tentang kopi sih. Kita pamit dulu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Salam ngopi, jangan lupa ngopi hari ini. Yang terakhir, kopi lokal dengan mochi durian.
Kita behind scene dulu. Jangan takut loh. Itu bagian. Kalau ingat. Hai guys, sore ini aku lagi ngopi di Kopi Loka, tepatnya di Dapur Kecombrang, Surabaya. Nih, aku pengen nyoba kopi khasnya sini nih. Kopi apa itu? Nih, di sini aku mau nyobain kopi terspesial di sini, namanya kopi Arabica. Aku mau cobain dan rasanya gimana? Yuk, cus. Oke, terus kita harus coba kasih gula biar manis aku. Oke, aduk dulu supaya lebih maknyus. Oke, yuk kita lanjut minumnya. Oke, gula. Seriusan guys, kalau sore-sore ini apalagi pas hujan enak yang anget-anget, apalagi ngopi, tepatnya sekali lagi di Kopi Loka di Dapur Kecombrang, Surabaya. Dan sore hari ini juga aku nggak sendirian, kopiku nggak sendirian karena ditemani dengan apa ini namanya mochi termahal, termehong di dunia nyata dan dunia gaib. Yuk, kita mau nyobain mochi yang katanya endulita tralalala, dan ini mahal. Mahal berapa sih ya? Yang kayak orang susah udah. Yuk, kita cobain mochi termehong. Kayaknya kok sayang ya, tapi pinisirin. Kira-kira kalau mochi mehong itu endul nggak sih? Oke, coba belah. Guys, ini tadinya mochi, ternyata dalamnya surprise. Ada durian. I like it. Dan kita mau review mochi termehong. Yuk, gimana rasanya? Boleh tunggu ngabisin nggak? Sungguhan nggak peres loh ini, beneran ada rasa, ada kualitas, dan ada harga. Ini katanya mahal. Mahalnya berapa sih? Nah, yang penasaran sama mochi termahal ini bisa mampir ke Dapur Kecombrang, Surabaya. Di mana itu? Cari di Google Map ya, jangan malas. Yuk, mau cobain lagi. Enak. Ini guys, kita bedah sekali lagi. Ini durian terenak. Sampai ini mochinya kalau endul udah pasti the best dan sangat amat mendominasi duriannya yang sangat endulita tralalala. Seriusan enak. Sekali lagi Dia nggak banyak enak ya. Bang, kamu udah usah ya? Dikit ya, harus ya. Pas ya bang. Jadi kayak makan durian doang. Ini cuma variasi kayaknya ya. Iya nggak sih? Ini cuma variasi mochinya.
Jadi kayaknya yang dijual memang duriannya. Enak. Loh, Mantap. nggak usah ya? Oke. Nggak usah lah Separuh ya? kurang nggak apa-apa lah ya. Tolong lah, belum nyobain aku. Nah, separuh kurang aja, saya seperempat aja. Kamu 3/4 nggak apa-apa. Malah sama wanita lah ya. Kayaknya Ayo, kenaan ambiar. deh. Ambiar, sampai ambiar-ambiar loh duriannya. Nggak kaleng-kaleng. Tuh. Mantap ini. Kita akan cobain. Nah, dia udah habis banyak di sana ya. Kita akan cobain tuh. Mas jangan ngode loh ya, kalau kita nambah ya itu. Awalnya sih kayaknya berasal dari ini. Ini mochi termahal sesuai yang dia bilang. Ini nggak kaleng-kaleng, ini bukan kayak pancake biasanya gitu ya. Ini yang premium. Saya nggak bisa berkata-kata kamu sampean ya. Lembut anjing. Iya, duriannya kayak jadi yogurt apa gitu ya. Apa ya? Dulu ya? Nggak kayak ini, durian yang Kayak creamy gitu loh. Heeh. beneran kita kayaknya ini cuman ini doang. Kaleng, bro. Mochinya ini cuman buat hiasan. Dia buat bungkusnya aja ya. Iya, Pak. Sebenarnya kita disuruh menikmati duriannya. Cuman ini tadi. Dan duriannya tuh nggak bikin enak guys. Nggak nyengat dia juga. Ini udah creamy gitu, enak. Oh my god. Ini cuma aku ambil 1/4 aja. Manis yang banget gitu loh, Pak. Karena 3/4-nya udah diambil dia. Sama kopi kan enak. Buruan mampir dapur kecombrang buat nyobain semuanya. Janganlah. Kita manis-manis dulu dan berpahit-pahit dia. Nah, Siapa ya? Lagi menikmati. Sampai lupa loh. sampai lupa loh dia. 3/4 habis. Oh, siapa ya itu? Hmm. Maaf loh ya. Gak tak reken. A few moments later. Oke, hari ini kita nge-review sampai 4 ronde. Yang pertama tadi ada nasi bakar, kemudian yang kedua ada mie keluntung lobster, dan yang ketiga apa kesukaanmu? Mochi. Durian. Wah, kita di mana? Di dapur Kecombrang, Kecombrang Surabaya. Dan kita tadi juga udah nge-review kopi loka dan pastinya Kopi Arabica ya. Jangan salah kopi lagi. Arabica tempatnya. Arabica. Salam Kecombrang. Salam Kecombrang. Gimana tadi? Udah nyobain ya? Reviewnya gimana? Ya nggak beres loh, memang masakannya semua endul. Duh, ini sama Pak Cipto. Pak Owner. Bapak Owner. Terima kasih Pak. atas Tempatnya waktunya. gokil ya. Tuh, bisa dilihat. Kita akan ketemu lagi. Belisa, thank you. Nongkrong di. Iya, apa gimana? Kopi Surabaya. Ada kopi loh. Hah?